pukul 8 kurang 5. Keberangkatan dari Bandung menuju Kota Baru. Nanti di rest area Kota Baru kita ngopi dulu sebelum berangkat menuju Sukabumi. Oke, teman-teman, perjalanan kali ini bukan pendaki, akan mendaki Gunung Gede Pangrango via Salabintana. Kenapa kita menggunakan jalur Salabintana? Karena kita spesialis jalur sepi ya teman-teman, untuk menghindari keramaian. Jadi jalur Cibodas dan jalur Gunung Putri itu sangat penuh. Kita bisa melihatnya di website Gunung Gede Pangrango. Oke, kita berangkat dari Bandung Soreang menuju tol Saroja melalui Padalarang. Oh iya teman-teman, untuk basecamp Salabintana itu terletak di daerah Sukabumi ya. Jadi kita lewatnya Padalarang, Cianjur ke kota Sukabumi. Dan Salabintana ini merupakan wisata, hutan wisata. Di sana banyak rekreasi, apalagi rekreasi alam seperti kebun teh atau sungai-sungai, dan banyak sekali camping ground. Jadi di sana itu banyak sekali wahana-wahana yang bisa untuk rekreasi. Oke teman-teman. Jadi kita ngopi dulu sebelum berangkat. Nah, ini di sini kita menuju dari Padalarang menuju ke kota Sukabumi ya. Nanti di kota Sukabumi kita tinggal ambil aja jalur ke di Google Mapsnya itu Pondok Halimun. Nah, nanti kita diarahin ke sana. Tapi nanti di sana kita ada 2 jalur. Nah, kita itu salah jalur. Harusnya ngambil kiri ini ke kanan, ujungnya ke daerah kebun teh, yang dimana jalannya itu gelap banget. Dan ini jalur wisata sih untuk off-road sebenarnya mah, tapi masih bisa dilalui, tapi harus pelan-pelan. Dan jalannya lihat sangat gelap sekali. Nah, di sini kita kejadian guys, teman-teman. Mobil kita terperosok ke lubang lumayan dalam, jadi kita harus turun dan lumayan selip, ban depannya itu selip di tengah kebun teh, atau kebun teh sih kalau kita lihat di map itu. Soalnya kalau malam kita nggak kelihatan, kelihatannya hutan aja. Tepatnya jam pukul 1 malam, mobil kami mengalami mabes kajero. Depan guys. Ini adalah jalur off-road. Bayangan. Tuh lihat, pemandangannya sangat gelap guys. Serem sekali, lihat tuh. Banyak pohon-pohon. Pokoknya gelap banget jalurnya. Serem. Salah jalan guys. Pura-pura kesurupan. Sarang malam kan ya? Di bawah kita adalah jurang. Kita melewati tengah malam, tepatnya pukul 1 kurang 10. Kita mengalami ambles mobil. Jalannya begitu hancur dan sangat-sangat hancur. Ini adalah jalur off-road.
Di Pak. Nah, lihat teman-teman ya, batu semua nih jalannya. Susah sekali untuk jalan, pelan banget, hati-hati. Kenapa kita tidak menggunakan mobil jeep tapi menggunakan mobil city car ya. Jadi harus pelan-pelan banget. Jalannya juga gelap sekali. Setelah perjalanan panjang tuh nyampe juga. Kirinya. Belok kiri. Alhamdulillah kita sudah sampai. Tepatnya pukul 1:05. Kita salah jalan lewat jalan khusus off-road. Jalannya di sebelah sana. Kita sudah sampai di area Pondok Halimun. Ini lokasinya. Dan untuk ke base camp, menuju ke arah sana untuk ke base camp. Bentar lagi kita udah sampai. Alhamdulillah udah sampai di sini. Guys, jadi kita sarapan dulu. Sekarang jam sekitar 6.10. Mungkin tadi kita sudah mandi, sekarang sarapan. Jadi mungkin nanti kita mulai start mendaki jam 7-an lah kira-kira, menunggu base camp buka ya. Sip, ini menu sarapannya lumayan untuk pagi-pagi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ya. Oke, kita sedang berada di Pondok Halimun. Jadi kalau mau naik ada dua opsi kalau pulang malam. Datang malam. Yang pertama bisa di sini, warung-warung bisa istirahat, bisa makan. Yang kedua langsung ke base camp. Tapi kalau di base camp tidak bisa makan, harus ke sini lagi, tidak ada warung. Jadi kalau enaknya, kalau menurut kami enaknya di sini dulu. Nanti packing di sini. Kemudian kita langsung OTW habis sarapan, OTW ke base camp untuk registrasi. Dan rutinitas pertama kita selalu menimbang tiap orang, karena untuk menjaga stamina biar nggak terlalu berat, biar stamina aman saat terjaga sampai akhir. Jangan lupa untuk registrasi, ada surat kesehatan sama setelah online ada surat pernyataan standar pendakian sama surat kesehatan. Surat kesehatannya bebas kayaknya sih ya. Kita nyiapin ini di rumah. Oke. Maksimal H-1. Oke, kita lanjut untuk registrasi. Nah, ini daerah parkiran warung-warung atau daerah parkiran untuk Pondok Halimun ya, teman-teman. Nah, di sini banyak warung-warung menyediakan makanan seperti sarapan, ngopi atau wedang-wedang, itu ada di sini. Dan harganya relatif murah, standar lah untuk sekelas wisata. Kita mulai dari warung-warung ya guys. Mungkin ke base camp sekitaran 50 atau 100 meteran mungkin ya.
sini ada campground. Sepanjang jalan ini ada beberapa. Apa di luar? Iya. Untuk jalurnya awal ini makadam. Lumayan untuk sedikit warming up. Ini ada campground juga, tapi ini mungkin bentuknya riverside, jadi camp riverside. Saatnya tampil. Ada percabangan jalan. Untuk ke base camp kita ambil jalan yang ke kiri, sebelah sini. Hari ini cukup banyak, sekitaran 30 atau 40 orang pendaki. Nanti kita lihat di atas ya. Ini kita nyampe base camp. Ini base campnya ya guys. Kebetulan base campnya belum buka, kuncinya belum ada yang bawa katanya. Nanti kita naik ke arah sana. Kita tunggu petugasnya datang ya. Ikuti terus. Dibongkaran kabel jeung kabel-kabel nu kos kasihnya. Kelayaman bisa sae motor. Maksudnya mana mau di dalam? Begitu oke. Murah bisa ya. Namanya. Karena saja sana lebih murah tapi Ya, bini-bini tempat sampean siap. lokal kan tempatnya? Lokalan? Kadelan. Kadelan? Oh. Ya mahal. Mulai. Oke, selesai. Bukan pendaki, bukan ya. Tuh, bukan pendaki. Bukan. Sekarang ada di base camp Salambintana. Nah, perlu diingat tadi kita ada dapat kendala. Ternyata kita harus ngupload apa aja yang akan jadi sampah di aplikasi. Jadi selain daftar, kita harus juga ngupload untuk sampahnya. Ya, jadi biar nggak ribet, jadi biar langsung kita bisa check in dan langsung berangkat. Oke, kita mulai titik pendakian di berapa mdpl?
Tidak ada. Udah berangkat jam setengah 8 lebih 3 menit. Berangkat jam 8 jam 7.30. 7.30 kita berangkat. Oke. Semoga lancar. Doakan ya guys. Udah semuanya. Udah aman semuanya di sana. Nah, teman-teman lihat ya, di Selam Bintana ini sangat nyaman ya, luas, base campnya bersih lumayan, terus udaranya sejuk, tidak banyak orang. Jadi yang suka jalur-jalur sepi rekomendasi sekali naik Gunung Gede via Selam Bintana. Nah, di sini juga cocok untuk yang mau berkemah. Di sini tersedia ada lapangan yang besar, air yang melimpah, dan suasananya enak banget untuk ngadem. Ini sepanjang jalur awal kita menyusuri sungai. Oh, jernih banget guys. Ini kalau sepanjang jalan sungai seperti ini cukup asri ya. Nah, teman-teman, jalur Selam Bintana ini mirip seperti jalur Cibodas ya. Airnya melimpah di bawahnya ya. Kalau Cibodas sih melimpahnya dari awal nyampe kandang badak. Kalau di sini hanya di area sungai aja sampai ke Curug Ciberem. Nah, untuk di atas ada juga sumber air nanti di Cigeber sama Cileti, lumayan melimpah juga sumber airnya. Jadi ya cukup oke sih untuk Selam Bintana ini. Oke. Setelah 15 menit jalan dari base camp, ini ada pertigaan, perduaan, dua soalnya ya. Ada jalur pendakian Gunung Gede sama kalau lurus ada wisata curug. Curug namanya Curug Ciberem. Mungkin karena berem airnya. Nah, untuk ini kita lanjut ke sana. Jalannya udah mulai nanjak. Udah benar-benar sesuai namanya jalur pendakian Gunung Gede. Oke.
Di belokan ini ada jalan buntu, hati-hati guys. Jalan yang betul itu ke sana, belok ke arah kanan. Selepas dari belokan tadi yang ke arah curug. Nih dari pertigaan tadi udah dikasih nanjak aja salami tanah itu. Tanjakannya tiada ampun, nanjak terus. Dan untuk teman-teman ya kalau mau ke Gunung Gede via Salabi tanah itu, jangan lupa untuk pakaian itu harus panjang. Kenapa? Karena di sini banyak pacet katanya. Selain itu rumput-rumputnya pada tinggi untuk menjaga safety kita terhadap rumput-rumput yang bikin gatal dan menghindari dari pacet. Gokil. Jembatan yang tidak ada YouTube. Tanyakan treknya guys. Treknya banget. Luar biasa guys. Awas ada pacet. Nah jalurnya sangat rapat ya, hutan-hutannya Salimtan ini sempit tapi teksturnya tanah, cuma lembab di sini itu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu membawa cairan elektrolit atau Pocari Sweat untuk menjaga agar tidak terdehidrasi. Soalnya lembab gini itu mudah capek dan mudah haus ya teman-teman. Porternya dua gini. Lambat tuh. Napas Tahu ayo umur satu sama. Itu karunya porter sebelum Ya. Ini namanya pacet. Guys, mau disemprot. Coba semprot. ini ada antiseptik buat nyemprot pacet ini. Ampuh tidak? Oh iya, ternyata enggak guys, makin nyedot. Kayaknya coplok sorangan sih. Wih, makin deh cing. Alkoholnya letik? Iya, kuya ya. Kita naikkan lagi alkoholnya.
Nah, ini kejadian seperti teman saya terkena pacet ya. Ini pacetnya itu diamnya itu di semak-semak. Jadi kita kena semak itu dia loncat pacetnya itu ke tubuh kita kayak gitu. Makanya kenapa kita harus menggunakan baju panjang atau celana panjang gitu. Nah, di depan juga kita menemukan apa ya, buah bukan sayur, apa ya namanya, saninten. Kata Mang Aswin sih ini bisa dimakan. Tapi kita coba dulu guys. Ya, di batu biasanya. Ya Dan. Hah? Untuk dilihat. Iya ya Paus. Duh. Layak. Oh. Coba. Tetap bisa belah dia. Itu enggak. Tah itu mah guys. Nah, itu jerona teh. Asana api-api ngeunah we Dan. Sok bawa gerak. Au. Dilihat ku sepatu. Kayak gerak di camp. Emang iya Dan cucukna iya. Lumayan. Eta teh Saninten ngeunah. teh. Telas pa itu jerona di alana. Lejatnya. Dan. Itu kecil. Au. Oh, jerona di kalapa gitu. Tah, Dah. ieu mah leutik kene. Oh, atah kene cuy. Tah kene. Asli bisa diemam? Bisa ditu ah. Ini sama ada Dan. Pahit. Yo. Tah kene. Pahit. Da kudu nama rada bodas. Jeung rada teuas. Pahit, Pak. Sia kecubung kade urang. Ya ieu mah Saninten. Pahit. Eta ngarakene. Ngarakene ieu mah. Urang palingan mau saeutik ye. Aman Pak Bim STMJ. Ayo maju. Selamat siang. Hari ini menunjukkan pukul jam setengah 11. Kita sampai di Simpang Gondrong di ketinggian 1768 mdpl. Nanti dari sini ke Cigeber kurang lebih setengah jam. Nanti kita istirahat dulu di Cigeber karena dari Cigeber ke Ciletik itu masih bakal menguras tenaga. Mulai nanjak banget tuh di daerah Cigeber ke Ciletik sampai ke Surken. Itu elevasinya lumayan cukup menguras keringat. Sumber air Cigeber. Yuk kita lanjut. Kita lanjut ke Cigeber. Go. Lebih setengah jaman lagi. Oh, mata airnya ditutup ini. Coba. Betul lah. Sakan. Udah. Urang kan. Si babar. Berapa jam Pak Aswin? 100 meter. 2 kilo. Dari Simpang Gondrong kurang lebih 16 menit. Ngajoak ya guys. Coba. Enakeun pokoknya. Kata kerannya Pak Dadan. Gak ada. Kata-kata hari ini. Lemah Pak Dadan. At least kita berangkat.
Tadi mah tadi motor kata-katanya. Capek. Capek badannya. Capek. Nah, kita lanjut lagi teman-teman dari Cikeber menuju Ciletik. Ini treknya yang sangat melelahkan ya. Paling panjang, tanjakannya tiada henti di sini. Jadi kita harus siap-siap. Kalau mau makan isi perut boleh di Cikeber dulu. Nah, kalau rekomendasi air sih rekomendasinya nggak di Cikeber. Kenapa? Karena bawa air berat ke Ciletik itu sangat berat. Jadi rekomendasi mah ngisi air nanti di Ciletik. Itu Sumber air. sumber air ke bawah. Nah, sumber air. Pasin Sumber air Cigeber. sana. Kayak itu. Saya jana guys. Ciletik punya. Dari Cibeber ke Ciletik, jalannya masih nanjak. Tidak ada bonus sedikit pun. Perjalanannya hampir dari Cibeber ke Ciletik kurang lebih 2 jam. Jalannya lembab sekali. Walaupun cuaca mendung tapi dehidrasi, berkeringat. Mendaki Bengkulu Retro. Leh, satu kata buat tanyakan ini Leh. Ini lumayan sih. Coba. Tanya Kalham Jadah. Pak, kata-kata hari ini. Mantap. Tidak ada kata-kata hari ini. Nah, di sini kita lihat teman-teman udah mulai pada kelelahan karena nanjak banget ya. Nggak rekomendasi banget buat pemula ya, atau yang mau coba-coba naik gunung tapi langsung via Salamintana itu nggak cocok banget, takutnya kapok gitu. Nanti takut nyari apa sih naik gunung, nyari apa sih naik gunung, seperti itu jadi pertanyaan ya teman-teman.
Udah 1,5 jam, tidak ada bonus. Nanjak terus. Limit, gigi 1 limit, gigi 2 enggak nanjak. Apret tentu. Padang aja berapa? Eh? Padang aja. Padang aja. Lapor ketua, tidak ada kata-kata. Lulus. Sekarang jam 15:11 kita selesai beristirahat di Ciletik di 2358 mdpl. Perjalanan dari Cigeber ke Ciletik memakan waktu kurang lebih 3 jam. Digeber. Nyeri awak. Aku kan. Ciletik di bawah ada sumber air, tidak jauh dari sini. Kita tinggal ke bawah, di situ ada saluran air. Kita bisa mengambil air untuk masak, untuk juga minum, tapi harus dimasak dulu ya supaya lebih steril. Juga bisa untuk bebersih. Kita bisa sholat di area ini. Cuma untuk area ini tidak terlalu luas, cuma segini. Areanya tidak terlalu luas, jadi usahakan bisa mencukupi lah areanya. Dan abis ini kita landai dulu. Abis landai kita digas langsung ke atas tuh. Lumayan menguras tenaga dan energi. Harus siap dan persiapkan di area Ciletik ini. Oke. Sip. Menuju sumber air. Dan untuk area ini hati-hati ya kalian, karena ada banyak pohon tumbang di sekitar sini. Nah, disinilah ujian sesungguhnya dari Ciletik menuju Simpang Gondrong. Kenapa ujian sesungguhnya? Karena kita udah lelah, udah capek. Nah, ini elevasinya lebih tinggi dibanding dari Cigeber ke Ciletik. Kayak gitu, hutannya rapet juga sama udara udah sore, oksigen makin menipis, jadi menguras mental di sini diuji ya. Areanya sungguh sangat terjal. Lihat. Ini akan pulau terus nanjak seperti ini. Jalannya lumayan. Perjuangan ini mah effort lebih. Licin guys. Nah, ini jalur menuju Simpang Gondrong sebentar lagi ya. Tapi lihat terjal sekali, harus saling bantu membantu ya. Di sini kita membuktikan bahwa naik gunung itu bukan siapa yang paling cepat,
tapi bagaimana kita selalu menjaga kebersamaan kita, oke? Oke, numpang Gumuruh 2,5 jam dari Ciletik. Perjuangan 10 jam tadi ya. Setelah mungkin 8 tahun yang lalu ke sini, akhirnya ke sini kembali. Ada yang banyak berubah tidak? Tidak ada banyak yang berubah. Mungkin sekitar alun-alun mungkin ada warung, musola mungkin. Mari kita lihat aja. I can hardly breathe, can't find the words that mean anything like I am feeling. We're cosmic by design, or something more divine, a secret no one is revealing. But look into the sky, I see the sun and moon go by. Suddenly I realize that just like them, you and I are two stars around the same sun, forever chasing down the other one in time and time.
Sekarang kita mau muncak kesiangan ya, jam 6 karena faktor cuaca, faktor fisik terlalu capek. Jalannya sangat melelahkan, jadi kita kesiangan. Kita bertiga aja summit karena yang lain kelelahan. Oke, kita let's go. Alun-alun timur, lihat guys, ramai sekali guys. Dan kan lihat di sana masih ramai, makanya sudah kayak di pasar. Ini itu upacara, itu pasar. Iya ya caranya. Masih guys, lihat. Gacuan aja kalah guys. Lihat lampu di bawah tuh, Aden. Lampu si Apri. Udah mirip konvoy Persib. Sini yuk. Itu kan dia film. Tadi sarwa lah. Oh, orang dia parah kok. Udah pernah. Ya. Udah pernah itu mah. Mau foto nggak? Itu sana tuh. Boleh deh. Sok sana langsung. Tar dulu, Pak. Selesai konvoy. Baik deh, Sang. Buka mana iya aku bagus banget. Saya panggilan. Gimana memburu?